Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, selamat pagi, siang, dan malam, serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Asma Haira, mahasiswa dari program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 7 submateri dalam mata kuliah manajemen perubahan. Yang pertama itu ada pendekatan dalam perubahan, kemudian ada langkah-langkah dalam perubahan, kemudian fungsi perencanaan pendidikan, kemudian jenis masalah dalam pengembangan organisasi, kemudian teknik pengembangan organisasi, kemudian tahapan dalam pengembangan organisasi, dan yang terakhir adalah analisis SWOT. Nah, langsung saja memasuki submateri yang pertama, yaitu pendekatan dalam perubahan. Yang pertama itu ada pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral merupakan pendekatan yang berfokus pada pemberian reward atau hadiah kepada seseorang yang melakukan suatu kegiatan yang baik, dan punishment jika berbuat yang tidak baik atau memberikan hukuman. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk yang pertama menciptakan perilaku yang baru, kemudian menghilangkan perilaku yang tidak sesuai, kemudian memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kognitif, yang merupakan pendekatan yang fokus pada modifikasi cara berpikir melalui proses pelatihan dan sebagainya. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah psikodinamis, yaitu pendekatan yang berusaha menunjukkan perkembangan kepribadian dengan mengutamakan motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan agama. Pendekatan agama dapat dilakukan dalam perubahan sosial dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya yang pertama pendekatan agama, kemudian dakwah, kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan agama, kemudian yang keempat itu kegiatan amal seperti menggalang kebersamaan dalam masyarakat, dan yang kelima itu adalah dialog antar agama. Nah, dengan melakukan pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan menjadi spirit dalam perubahan sosial yang positif. Beralih ke submateri yang kedua, yaitu langkah-langkah dalam perubahan. Perubahan adalah suatu proses yang kompleks dan beberapa langkah yang harus diikuti agar berhasil. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa langkah umum dalam perubahan. Yang pertama itu menentukan kebutuhan perubahan. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi alasan mengapa kita memerlukan perubahan. Nah, hal ini disebabkan oleh faktor internal seperti peningkatan efisiensi maupun dari faktor eksternal atau dari luar organisasi sendiri. Kemudian yang kedua yaitu membentuk tim perubahan. Bahwasanya kita disarankan untuk memilih tim yang akan bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memantau perubahan. Tim ini harus terdiri dari individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi yang relevan untuk mencapai tujuan perubahan. Yang ketiga yaitu membuat rencana perubahan. Buat rencana yang terperinci tentang langkah-langkah yang akan diambil. Nah, kemudian yang keempat itu adalah komunikasi dan melibatkan stakeholder. Sampaikan informasi tentang perubahan kepada semua pihak yang terlibat. Nah, kemudian yang kelima adalah mengidentifikasi dan mengelola resistensi. Kemudian yang keenam adalah melaksanakan perubahan atau mengimplementasikan perubahan. Nah, di sini kita akan menjalankan langkah-langkah yang tercantum dalam rencana perubahan yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian yang ketujuh adalah memantau dan mengevaluasi perubahan yang telah diimplementasikan. Di dalam sini kita akan memantau untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedelapan adalah mempertahankan perubahan. Setelah perubahan berhasil diimplementasikan, pastikan untuk mempertahankan dan memperkuat perubahan tersebut. Nah, perubahan adalah proses yang berkelanjutan dan seringkali membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen yang kuat. Selama proses ini, penting untuk terus beradaptasi, mengatasi hambatan, dan melibatkan semua pihak yang terkait untuk mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Beralih ke submateri yang ketiga yaitu fungsi perencanaan pendidikan. M. Jumberansyah Indar dalam tulisannya mengemukakan bahwa perencanaan pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan pendidikan, sebagai alat untuk menyusun skala prioritas, kemudian sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, kemudian itu alat untuk peramalan atau forecasting hal-hal dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilalui. Kemudian perencanaan pendidikan juga itu berfungsi sebagai kesempatan untuk memilih berbagai alternatif cara yang terbaik. Nah, beralih
submateri yang keempat yaitu jenis masalah dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, sering ditemukan bahwa karyawan itu korupsi, nepotisme, stres, dan serakah. Kemudian penolakan terhadap perubahan, kemudian iklim organisasi yang buruk, kemudian gaya kepemimpinan yang buruk. Nah, beralih ke submateri yang kelima yaitu teknik pengembangan organisasi. Pertama ada sensitivity training atau pelatihan untuk meningkatkan kepekaan terhadap orang lain serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Kemudian yang kedua adalah grit OD atau suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan dan pengembangan budaya, struktur, dan proses kerja yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah survei umpan balik yaitu proses pengumpulan informasi tentang kepuasan pelanggan atau karyawan. Kemudian yang keempat adalah proses konsultasi. Dalam proses konsultasi, konsultan organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pembentukan tim, pendekatan yang bertujuan untuk memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya. Kemudian yang keenam adalah transaksional analisis, yaitu konsentrasi pada gaya komunikasi antar individu yang mengajarkan cara menyampaikan pesan yang jelas dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketujuh adalah intergroup activities, yaitu peningkatan hubungan baik antar kelompok maupun antar individu. Kemudian yang kedelapan adalah third party matchmaking. Dalam penerapan teknik ini, konsultan organisasi berperan sebagai pihak ketiga dalam memecahkan persoalan atau konflik. Beralih ke submateri yang keenam yaitu tahapan dalam pengembangan organisasi. Di sini saya akan menggunakan model Passmore, di mana dalam model Passmore ini mengemukakan bahwa ada 8 tahapan dalam pengembangan organisasi, yaitu yang pertama tahap persiapan atau preparation, kemudian tahap analisis kekuatan dan kelemahan, kemudian tahap mendesain submit organisasi baru, kemudian tahap mendesain proyek, kemudian tahap mendesain sistem kerja, kemudian ada tahap mendesain sistem pendukung, kemudian tahap mendesain mekanisme integratif, dan yang terakhir adalah tahap implementasi dan perubahan. Nah, selanjutnya submateri yang terakhir yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis bisnis yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman suatu organisasi. Nah, yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu faktor-faktor internal yang memberikan keunggulan bagi organisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan, yaitu faktor-faktor internal yang dapat membatasi keberhasilan suatu organisasi, seperti proses yang kurang efisien, pengelolaan sumber daya yang tidak efektif, kekurangan keahlian dalam tim, dan penghambat-penghambat lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah opportunities atau peluang, yaitu faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi, seperti misalnya pasar yang berkembang, pertumbuhan ekonomi, atau perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mendukung kegiatan organisasi. Dan yang terakhir itu adalah threats atau ancaman, yaitu faktor-faktor eksternal yang dapat merugikan suatu organisasi. Mungkin itu saja dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang segala yang kurang atau yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Saya Asma Haira, undur diri. Sekian, terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.